Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jual Visa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya tapi banyak diskon. Let's go! Teman-teman semua, kali ini kita tidak akan mereview mobil, tapi saya mau kasih tahu gimana atau apa aja syaratnya untuk melakukan pembelian mobil Suzuki dengan cara kredit. Mulai dari apa aja datanya, dan juga seperti apa prosesnya sampai mobil dikirim ke rumah teman-teman semua. Jadi, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, sebelum memperkenalkan diri dulu, saya Dio Alvisa Dewa. Saya adalah marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T atau wilayah Jabodetabek, Karawang, hingga Serang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ini adalah syarat untuk pembelian mobil Suzuki dengan cara kredit. Pembelian mobil Suzuki bisa dilakukan dengan dua cara pembayaran, yaitu yang pertama adalah dengan cara pembelian cash. Kalau misalkan cash ya udah lah ya, tinggal bayar mobilnya, syaratnya cukup KTP aja. Habis itu mobil dikirim kurang lebih sekitar 2 hari sampai 3 hari kerja. Namun biasanya yang jadi janggal ataupun yang jadi banyak pertanyaan adalah gimana caranya melakukan atau pengajuan mobil Suzuki dengan cara kredit. Nah, ini saya bagikan dengan syarat-syarat umum leasing pada umumnya ya. Kebanyakan leasing sih memerlukan atau syarat-syarat ini adalah mandatori mereka. Yang pertama, kalau misalkan emang pengajuannya adalah atas nama pribadi, ini jadi ada pengajuan pribadi ataupun pengajuan atas nama perusahaan atau PT. Kalau misalkan pengajuan pribadi, yang pertama adalah KTP pemohon dan pasangan, habis itu KK dan juga NPWP. 4 data itu dulu. Setelah dapat 4 data tersebut, KTP suami istri, KK, terus sama NPWP, setelah dapat 4 data tersebut, maka sales bakal ngoper data tersebut ke pihak leasing. Buat apa fungsinya? Fungsinya adalah buat cek BI checking ataupun slicknya dulu. Kalau misalkan BI checkingnya lolos, baru dilakukan survei dengan melengkapi data-data yang lainnya. Data-data yang lainnya selain KTP suami istri, KK, dan NPWP, yaitu harus lengkapin PBB tahun terakhir ya. Kalau misalkan emang nggak ada PBB, bisa berupa GIRIK, AJB, ataupun sertifikat rumah. Tapi kalau misalkan emang rumahnya kredit gimana? Dan AJB-nya belum balik nama, biasanya gitu kan. Rumah kredit, terus PBB-nya masih atas nama developer. Nah, itu biasanya dilampirin sertifikat kreditnya. Jadi akte perjanjian pada saat kredit rumahnya itu untuk lengkapin datanya sebagai pengganti bukti kepemilikan rumahnya. Setelah PBB, itu ada slip gaji. Slip gajinya di bulan terakhir aja. Terus habis itu rekening 3 bulan terakhir. Kalau misalkan emang di bulan ini, misalkan contohnya ya, bulan ini tuh November, berarti yang harus dilengkapin 3 bulan rekening terakhirnya itu di bulan Oktober, September, dan juga bulan Agustus. Terus juga kalau misalkan emang ternyata rumahnya sewa, berarti harus lampirin surat keterangan domisili. Kalau misalkan emang ternyata KTP-nya itu nggak sesuai dengan alamat domisili kalian, lampirin surat keterangan domisili itu dari kecamatan ataupun dari aparatur setempat lah. Terus kalau misalkan emang ternyata kalian itu bukan sebagai pekerja, slip gajinya nggak ada, berarti harus dilengkapin SKU atau NIB dan juga nota-nota bon penjualan. Cukup banyak ya. Nah, biasanya kalau misalkan yang dibutuhkan dengan data sebanyak itu, biasanya kalau misalkan kalian pengajuan kredit dengan DP minim 10%, 15%, 20%, sampai dengan 25%, biasanya data-data tersebut itu emang harus lengkap. Beda kalau misalkan kalian DP di atas 30%. Mungkin kalau misalkan di atas 30% itu nggak terlalu ribet lah. Tetap BI checking atau slicknya itu harus lolos dulu. Lolos dalam artian di sini itu jangan sampai kolek 4 ataupun kolek 5 di di pinjaman sebelumnya. Apalagi kalau misalkan pinjaman yang bermasalah adalah di leasing juga. Contohnya pernah ambil mobil terus ketarik kurang lebih sekitar 3 atau 2 tahun belakangan ini. Oh, itu mah udah pasti nggak bisa, sulit.
Mau ajuin DP 50% pun, 60% pun sulit kalau misalkan kasus seperti itu. Yang bisa ditolerin adalah kebanyakan kan sekarang kan ada banyak pinjol ya. Kalau teman-teman ada pernah kena kasus pinjol 5 juta, 10 juta yang belum terbayarkan, terus sekarang mau DP-nya agak besar di atas 30% up. Nah, itu biasanya masih ketolong sih. Makanya kalau misalkan emang teman-teman ada rencana pengadaan unitnya dengan cara kredit, bikin aja dulu surat pemesanannya. Nah, bikin surat pemesanan, kalau misalkan emang ditolak dari pihak leasing, uangnya itu balik 100%. Jadi jangan takut uangnya hilang. Jadi kalau misalkan bikin surat pemesanan sama saya, terus ternyata di tengah jalan pengajuan kreditnya ditolak sama leasing, uang kalian balik 100%. Terus setelah bikin surat pemesanan, lengkapin tuh yang 4 data tersebut. KTP, suami dan istri, terus kakak, dan juga NPWP untuk pengecekan SLIK. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman belum nikah? Belum nikah berarti pakai data penjamin. Penjaminnya orang tua, berarti KTP kalian dan juga KTP orang tua kalian untuk pengecekan SLIK-nya di awal. Kalau misalkan emang itu lolos, biasanya sih ke belakangnya clear. Nah, gimana kalau misalkan buat teman-teman yang belum pernah ada pengajuan kredit, berarti kan SLIK-nya tuh nihil ya, kosong ya. Nah, itu agak susah juga tuh. Kalau misalkan SLIK-nya nihil, minimal DP-nya itu di atas 35% up. Tapi tenang aja, kan kalau misalkan DP-nya makin tinggi kan angsurannya makin ringan ya. Kenapa seperti itu? Karena di analisa banknya, di analisa leasingnya, bahwa kalian belum ada experience untuk pengajuan kredit. Makanya DP-nya minimal di angka 35%, biar angsurannya bisa lebih murah dan terjangkau buat teman-teman. Itu kalau misalkan pembelian dengan cara kredit perorangan. Prosesnya berapa lama sih? Biasanya proses SLIK di awal, SLIK-nya itu kurang lebih sekitar 1 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman kasih datanya di hari Senin, biasanya Selasa sore itu udah keluar hasil SLIK-nya. SLIK-nya udah keluar, habis itu disurvei tuh. Karena survei Selasa malam ya. Selasa malam itu juga misalkan datanya udah lengkap. Kalau misalkan kayak biasanya kan yang lama itu kan ngeprint tabungan 3 bulan terakhir kan. Tapi kan sekarang belakangan ini kan sudah lebih gampang ngeprint buku tabungan itu dengan cara mobile banking aja di handphone. Jadi bisa langsung dilengkapin. Kalau misalkan di Selasa malam itu juga lengkap, biasanya paling lama banget itu di hari Kamis udah dapat jawaban disetujui atau enggaknya. Itu kalau misalkan pengajuan dengan cara kredit dengan atas nama perorangan. Nah, kalau misalkan sudah disetujui di pihak leasing, nah kalian udah bisa tuh bayar total DP. Misalkan total DP-nya kan 60 juta, kalian SPK-nya 2 juta. Berarti kan tinggal pelunasan 58 juta lagi. Kalian bayar pelunasan total DP-nya kurang lebih sekitar 3 hari kerja, mobil udah bisa dikirim ke rumah teman-teman semua. Terus juga kalau misalkan emang pengadaannya atas nama perusahaan, itu perlu fotokopi KTP pengurus dan NPWP. Nah, pengurusnya itu kalau misalkan emang direktur dan komisaris ada 4, berarti 4-4-nya KTP-nya. Terus juga fotokopi akte pendirian dan perubahan dan SK Kemenhumkam. Terus juga ada fotokopi SIUP, TDP, NPWP, dan juga domisili dan juga NIB. Terus ada rekening koran 3 bulan terakhir untuk perputaran uang perusahaannya, laporan keuangan dari perusahaan tersebut 1 tahun terakhir, dan juga company profilingnya. Kalau misalkan emang dirasa teman-teman bahwa penjelasan di sini kurang lengkap ataupun kurang masuk, kalian kurang mengerti, WhatsApp aja ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Nanti saya bantu untuk konsultasikan pengadaan mobil teman-teman semua. Sekali lagi, saya bukan orang bank ataupun pihak finance, tapi saya adalah marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T. Dan sedikit promo untuk mobil Suzuki-nya, di bulan November ini mobil Suzuki diskonnya hingga 50 juta dengan tambahan voucher belanja senilai 3 juta rupiah. Itu untuk mobil-mobil tipe tertentu ya. Contohnya yang diskonnya sampai dengan 50 juta itu Grand Vitara. Diskonnya sampai dengan 50 juta, tambah lagi voucher belanja MAP 3 juta. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan emang teman-teman ada rencana untuk pembelian mobilnya di akhir tahun, ini adalah waktu yang tepat. Karena kenapa? Karena stoknya masih banyak, masih bisa pilih unit. Mau pembelian mobil Suzuki cash ataupun kredit, silakan hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ataupun klik link yang ada di deskripsi. Itu dulu teman-teman. Mungkin itu dulu video kita pada kali ini untuk membahas tentang syarat kredit
mobil Suzuki. Sampai jumpa di promo-promo mobil Suzuki lainnya. See you.